Suatu hari, Jelita sedang bersantai di depan rumahnya sembari menikmati segelas coklat hangat. Jelita sedang bermain handphone dan membuka laman Instagram miliknya. Ia menemukan pamflet terkait lomba fotografi. Sontak ia terkejut dan langsung mengirimkan pamflet tersebut ke grup milik ia dan temannya. Temannya pun sangat antusias dan langsung mengajak mengikuti lomba fotografi berkelompok tersebut. Keesokan harinya, Jelita, Kevin, dan Alea bertemu di taman sekolah untuk membahas pamfletnya lebih lanjut. Sesampainya di taman, mereka pun langsung mendiskusikan lomba fotografi yang ingin mereka ikuti. Halo guys, sorry ya aku telat dari Matlan tadi. Aman aja Vin, aku sama Lea juga baru aja datang kok. Ya nggak apa-apa Vin, santai aja. Kita juga pengen biologi kok. Mana nih guys, jadi kan ikut lombanya? Jadilah guys. Coba kita lihat pamfletnya dulu. Siapa tahu ada yang nggak kita paham. Kita bisa tanya Kak Jasmine loh, kan dia pernah ikut lombanya. Boleh tuh, coba nanti kita tanya ke Kak Jasmine. Oke bentar ya, aku cek pamfletnya dulu. Nih guys. Jelita pun membuka pamflet lomba fotografi dan mengecek juknis yang tertera di deskripsi pamflet tersebut. Setelah itu, Jelita, Kevin, dan Alea membaca juknisnya bersama-sama. Mereka tidak menemukan adanya kendala, sehingga mereka pun bertekad untuk mengikuti lomba tersebut. Karena mereka adalah anggota baru di klub fotografi, mereka pun ingin mencoba kameranya terlebih dahulu. Ya udah, sekarang kita nyoba kamera dulu aja yuk. Tapi benar deh, Alea, kamu yang bawa kunci ruang klub kan? Ya aku bawa kok. Yuk kalau kita mau ke ruangan klub, Yuk. guys. Mereka pun meninggalkan taman dan menuju ke ruang klub fotografi. Sesampainya di ruang klub fotografi, mereka pun mengambil salah satu kamera yang ada di ruang klub fotografi tersebut. Di mana ya kameranya? Coba cek di lemari deh. Iya deh. Mana sih kameranya? Berarti mana? Kameranya yang ini kan? Nah benar yang itu. Coba nyalain dong, Vin. Kevin pun menyalakan kamera tersebut dan mengotak-atiknya. Kita coba di luar yuk. Yuk, yuk. Kevin mencoba untuk memotret dengan kamera tersebut. Ia ingin memotret objek vas bunga yang cukup jauh darinya. Ia pun memutar lensanya untuk memperbesar objek di kamera. Namun, Kevin terlihat kesal. Vin, coba foto vas bunga ini deh. Boleh, aku coba dulu ya. Taruh situ ya. Kok hasilnya blur ya? Kok aneh ya? Tadi aku putar lensanya dikit untuk zoom, kok malah jadi kabur nggak fokus gini ya? Oh, keputar ya lensanya. Iya, Aduh, aku juga kurang ngerti lagi. padahal cuma dikit loh. Kita tanya Kak Jasmine aja yuk, takut kenapa-napa. Ya deh, boleh. Karena mereka kebingungan, Alea pun menelpon Kak Jasmine untuk minta tolong datang ke taman. Halo Kak. Kak, boleh minta tolong nggak? Ini kameranya kok agak aneh ya? gitu. Bisa
lagi di mana? Aku lagi di taman. Bisa kesini sebentar nggak kak? Minta tolong ya. Oke, bisa. Aku mau OTW ya. Oke kak, terima kasih. Sama. Dan sesampainya di taman, Kak Jasmine pun langsung bertanya pada Kevin, Jelita, dan Alia tentang apa yang terjadi. Kenapa kameranya? Ini loh kak, tadi lensanya aku dikit, kok jadi nggak fokus ya? Kenapa ya kak? Iya kak, kenapa ya? Coba kak, lihat dicek dulu, takut kenapa-napa. Oke, aku cek dulu ya. Kak Jasmine pun mengambil kamera dari tangan Kevin. Saat mengotak-atik kamera, Kak Jasmine tidak menemukan adanya masalah. Kamu mau nemu adanya masalah di kamera ini? Kevin pun mengambil alih kameranya dan memperlihatkan masalah yang tadi mereka temukan. Kevin memutar lensanya sedikit dan memperlihatkannya pada Kak Jasmine bahwa kameranya menjadi kurang fokus. Ini loh kak, kameranya jadi nggak fokus, padahal cuma aku putar dikit loh kak. Oh iya, itu karena kamera sangat peka sama perubahan. Jadi walaupun cuma muter dikit, tapi hasilnya bisa beda banget. Iya kak. Nah, coba kamu foto pas bunga itu dari berapa jarak deh. Loh, emang apa bedanya kak? Nah, lihat nih, ketika jaraknya bertambah, otomatis fokusnya juga berkurang. Berarti yang terpenting itu bukan jaraknya ya kak, tetapi seberapa cepat ketajamannya berubah terhadap jarak. Betul sekali Alia, fotografi itu kalau fokus tentang sensitivitas. Oh, jadi seperti saat ada cahaya yang bertambah, terang foto bisa naik drastis. Yaps, bener banget. Kalau dalam ilmu lain, biasanya dinyatakan dalam rumus DY per DX. Itu bukannya pecahan ya kak? Bukan, Vin. Itu adalah rumus turunan yang berkaitan dengan perubahan lensa kamera. Itu cara untuk melihat seberapa cepat kamera berubah saat lensa sedikit diputar ya kak? Iya, bener banget Alia. Emang apa hubungannya kak antara lens kamera dan rumus itu? Aku masih kurang paham kak. Nah, jadi gini. Turunan dalam matematika menyatakan laju perubahan suatu besaran terhadap besaran lain. Secara matematis, turunan ditulis sebagai dy per dx. Misalnya, Kevin ingin memotret objek vas bunga dengan jarak 2 meter. Namun, Kevin mengalami kendala, yaitu hasil foto yang kurang fokus. Jika hubungan kefokusan foto adalah y sama dengan min 3x kuadrat plus 45, untuk menambah fokus pada objek, Kevin harus menambah atau mengurangi jarak ya. Dan berapa perubahan ketajaman jika jarak dikurangi 2 cm? Dengan keterangan, y sama dengan tingkat fokus foto dan x adalah jarak. Penyelesaiannya menggunakan rumus turunan yaitu dy per dx. Karena hubungan kefokusan foto adalah y sama dengan min 3x kuadrat plus 45, maka apabila diturunkan, hasilnya adalah dy per dx sama dengan min 3x. Karena turunannya adalah negatif, maka menambah jarak akan memperburuk hasil, sehingga jarak harus dikurangi. Kemudian untuk soal kedua, diketahui x sama dengan 2 cm, fx sama dengan min 3x kuadrat plus 45, dan ditanya adalah f2. Maka f aksen x adalah nx pangkat n-1, f aksen x sama dengan min 3x pangkat 2 min 1, f aksen x adalah min 3x, maka apabila disubstitusi menjadi f2 sama dengan min 3 kali min 2 sama dengan 6. Jadi tingkat ketajaman pada fokus kamera bertambah sebesar 6 satuan. Oh, gitu ya kak. Paham kak? Paham kak? Paham dong kak. Contoh lain nggak kak? Aku tahu. Coba kamu foto burung yang ada di atas itu. Oke, aku coba ya kak. Ucap Jelita dan Alia bersamaan. Jelita dan Alia mulai paham, tidak seperti Kevin yang masih kebingungan. Kevin pun mengikuti saran dari Kak Jasmine dan mencoba memotret motor di jalan. Saat sedang memotret, ia terlihat seperti kebingungan lagi. Terlihat ia sudah mengambil banyak foto, namun tidak puas akan hasilnya.
Gimana? Nggak bisa kak, tetap ngeblur ini. Nah, itu salah satu konsep turunan loh. Jadi nilai turunan dy per dx tidak sama dengan 0 membuktikan bahwa kamera bergerak saling terbuka. Jika kamera bergerak, otomatis fotonya juga blur. Coba aku pinjam kameranya. Enggak. Kalau dalam kasus ini, kita dapat menghitung kecepatan pergerakan kamera atau kalian tahu shutter speed, tahu kan? Oh, Nah, iya. kita bisa hitung shutter speed dan juga panjang blurnya. Misalnya, kita ingin hitung shutter speed. Kita asumsikan kecepatan objek adalah 2 detik menggunakan rumus VT sama dengan DS per dt dengan ST sama dengan 0,2 T kuadrat, di mana ST menyatakan jarak pergeseran kamera dan T menyatakan waktu. Penyelesaian diketahui ST sama dengan 0,2 T kuadrat, T sama dengan 2 detik, dan VT sama dengan DS per dt. Ditanya berapakah shutter speed pada kamera tersebut dan berapakah panjang blur yang dihasilkan. Maka ST sama dengan 0,2 T kuadrat, VT sama dengan 0,4 T, V2 sama dengan 0,4 kali 2 sama dengan 0,8. Jadi shutter speednya adalah 0,8. Untuk menghitung panjang blurnya menggunakan rumus kecepatan dikali dengan waktu atau V kali T, kemudian disubstitusikan menjadi 0,8 kali 2 sama dengan 1,6 cm. Jadi panjang blurnya adalah 1,6 cm. Bagaimana? Sudah paham? Oke, lumayan paham kak. Sudah paham kak? Iya kak, sangat paham. Kevin, Jelita, dan Alea mulai paham dengan konsep perubahan lensa terhadap kamera. Kevin lanjut mengotak-atik kamera untuk membuktikannya. Dan ternyata benar bahwa meski perubahannya sedikit, pengaruhnya cukup besar dan signifikan. Hal itu sejalan dengan rumus turunan untuk menghitung laju perubahan. Oke, sekarang aku paham. Aku harusnya nggak boleh asal motret dan nggak boleh asal membuat fokus. Ya Vin, kamu harus tahu bagaimana laju perubahan pada lensa kamera agar kamu mudah untuk mengendalikannya. Nah, jadi ini bukan soal menghindari adanya perubahan, tapi gimana cara kita bisa memahami dan mengendalikannya, Vin. Seperti hidup ya, perubahan sedikit saja bisa berdampak besar, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Kevin, Jelita, dan Alea lanjut memotret dengan serius. Kevin pun mencoba memotret objek yang ada di taman dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kak Jasmine yang masih mendampingi mereka turut senang. Keindahan lahir dari adanya pemahaman adanya perubahan, bukan dari ketakutan adanya perubahan. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak, doakan kami menang pada lomba kali ini. Terima kasih ya kak, dan meluangkan waktu untuk memimpin kami. Sama-sama, aku tungguin perjuangannya ya. Siap. Kak Jasmine pun kembali ke kelasnya. Sedangkan Kevin dan teman-temannya lanjut memotret objek-objek di sekitar taman. Mereka belajar bahwa dalam fotografi yang terpenting bukanlah hasil akhir, tapi bagaimana perubahan terjadi, seperti rumus turunan yang bertujuan untuk menghitung laju perubahan. Perlu perhitungan asumsi jarak yang tepat agar hasil menjadi fokus dan maksimal.